Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahmat Sanitya Sandrianto, NIM 1803040017. Ya, di sini saya ingin menyampaikan atau mempresentasikan sebuah materi yang berjudul MVC Framework. Ya, apa sih itu MVC Framework? MVC Framework diformulasikan pada tahun 1979 oleh Trygve Renskau yang bekerja di Xerox, mencoba memecahkan masalah menjembatani kesenjangan antara model mental pengguna dan model digital yang ada di komputer, yang secara khusus manipulasi dan kontrol kumpulan data yang besar dan kompleks. Ya, MVC basic dari diagram MVC dasar berikut. Diagram menggambarkan dua hal, yaitu satu, untuk pemisah keprihatinan logika dan pandangan. Yang kedua, hubungan antara pengguna dengan sistem. Ya, untuk model data sebagai objek tunggal atau hierarki atau pohon objek, penawaran hanya dengan satu domain masalah. Untuk view, representasi visual, sorot, dan tekanan data model. Untuk controller atau pengendalian, yaitu tautan antara pengguna dan sistem. Ini menyajikan data kepada pengguna dengan mengatur berbagai tampilan dengan tepat. Untuk web diagram, untuk web diagram ini terdapat controller, model, front controller, view template. Untuk deskripsi webnya, model classment, the responsive, the problem domain, contact logits. Untuk ASP.NET MVC, formula web ASP.NET adalah kerangka kerja berbasis Microsoft utama untuk web. Berusaha menanam sistem stateful, menjadikan sistem stateless, menyebabkan integrasi yang sangat erat dan ekstensibilitas yang minimal, sulit dipahami dan dipelihara, tidak dapat pemisah kekhawatiran. Ya, untuk kerangka kerja MVC aslinya adalah desain yang sangat mudah beradaptasi dan telah melakukan adaptasi yang sangat baik ke web, meningkatkan produktivitas pengembangan dan kemudahan penggunaan. Fitur termasuk HTML helpers, validator, validasi model berbasis atribut, komponen pluggable, and resolusi ketergantungan atau testability. Ya, ini bagaimana cara MVC bekerja, yaitu siklus hidup halaman MVC. Yang pertama, request dari Google menuju ke routing, dari routing ke controller, dari controller menuju ke model, interface with data model yang masuk ke database, kemudian kembali lagi ke controller, dari controller ke view menampilkan sebuah tampilan web. Ya, bagaimana cara MVC bekerja? Untuk langkah pertama, permintaan ke ASP.NET stack diserahkan ke mesin perudaian. Langkah keduanya, jika kontrol ditemukan itu dipanggil, jika tidak terjadi kesalahan. Untuk langkah ketiga, pengendali controller berinteraksi dengan model sesuai kebutuhan. Jika ada data yang masuk, penjilidan model dilakukan oleh ASP.NET MVC untuk membuat data yang masuk menjadi model yang diketik dengan kuat berdasarkan parameter. Keempat, yaitu
Model jika dipanggil mengambil atau menyimpan data yang sesuai dan kembali ke controller. Yang kelima, langkah kelimanya dia mengontrol kemudian membangun tampilan MVC siklus melalui sebuah mesin untuk menemukan kecocokan dan merender tampilan itu. View Engine mengembalikan action result ke controller. Pengontrol menggunakan action result sebagai bagian dari respon HTTP-nya. Ya, apa itu routing? Routing adalah URL yang ramah untuk permintaan HTTP. Mengganti panggilan untuk nama file tertentu dengan rute yang disesuaikan, yaitu www.domain.com atau /user/8. Konfigurasi default adalah sebagai berikut: /pengendalian/aksi, kemudian /pengendalian/aksi/id opsional. Selain itu, kami dapat menentukan tindakan get atau post dengan nama yang sama. Di .NET, pengontrol adalah kelas C# yang mewarisi kelas pengendalian MVC. Jika logika khusus dibutuhkan untuk seluruh aplikasi, kelas inherit baru dapat dibuat mewarisi dari kelas ASP.NET MVC Controller. Pengontrolan terutama bertanggung jawab untuk menyajikan tampilan berdasarkan model. Ya, untuk controllers, pengontrolan dapat berisi berupa logika tambahan seperti logika proses pendaftaran. Pengontrol dan tindakan dapat ditandai dengan atribut untuk menentukan proses tambahan yang harus dipatuhi, seperti mengizinkan, HTTP get, HTTP post, custom attribute. Setiap metode public yang mengembalikan kelas action result atau kelas turunan dalam controller adalah tindakan. Action result sendiri mendeskripsikan tampilan untuk kembali ke browser. Untuk tampilan dapat berupa HTML, data JSON atau JavaScript, file PDF, file CSV, dan jenis file lainnya. Browser tahu apa yang harus dilakukan dengan file tersebut. Model view, hubungan model atau view. Dalam ASP.NET MVC, model adalah kelas C# dengan serangkaian properti public yang dapat ditandai dengan atribut khusus MVC seperti validasi. Setiap tampilan memiliki model terkait yang digunakan untuk mengisi dan membuat HTML dan dikirim kembali ke server. Mungkin diubah pada formulir HTTP posting ke aksi yang sama. Mengontrol data apa yang diambil dari penyimpanan data, sebagaimana data tersebut dipasang pada model dan tempat tampilan mana yang digunakan untuk menghasilkan respon terhadap permintaan. Untuk pengendalian tunggal dikatakan dengan aksi tunggal dalam ASP.NET harus mengikuti struktur direktori yang diperlukan untuk kerangka kerja MVC. Untuk dalam formulir web ASP.NET, kontrol ASP digunakan untuk mengisi secara sisi klien yang akan mengepost kembali ke server. MVC tidak dapat membuat acara dan memanggil HTTP dapatkan dan post secara eksklusif. Untuk JavaScript dapat digunakan untuk memanggil kontrol atau tindakan MVC tambahan saat berada di satu halaman, yang mana ini berguna untuk mengunduh file atau mendapatkan data JSON untuk JavaScript. Apa sih kelebihan dari MVC? Kelebihannya adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan model yang sama dalam banyak tampilan. Yang kedua, mengizinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan penggunaan khusus data yang sama. Misal, seorang analisis mungkin melihat data dalam lembar kerja sementara seorang manajer lebih cenderung ke bagian kedua. Orang dapat memiliki tampilan yang dibangun tanpa mengubah model bisnis apapun atau membuat ulang logika.
Ya, setiap alat tidak tanpa kesalahan. MVC lebih kompleks daripada formulir web karena tipuan. Sifat yang didorong oleh peristiwa memiliki berpotensi membuat debugging lebih keras. Pembaruan yang sering pada tampilan dapat merusak UI. Jika pembaruan cepat, pembuatan model batching untuk dikirim ke tampilan adalah salah satu solusi yang mungkin. Untuk beberapa kerangka MVC, derivatif MVC termasuk model view model, MVVM, disebut khusus oleh Microsoft Windows Presentation Foundation, diadopsi oleh AngularJS. Model View Binder atau MVB, kerangka MVVM di luar Microsoft. Sedangkan kerangka tulang belakang model view apapun MVV. Perbedaan kecil yang diwakili oleh konvensi penampilan ini hanya berguna untuk percakapan yang sangat teknis atau pada arsitektur atau desain sistem. Mayoritas sistem ini mirip dengan beberapa peringatan menggunakan AngularJS dan MVC atau dua bersama-sama mengulangi beberapa pekerjaan atau sama sekali tidak kompatibel. Secara teknis, kerangka MVC atau MVB Angular terasa seperti MVC. Untuk Angular memungkinkan injeksi ketergantungan dan penambahan modular ke fitur. Komponen-komponen kunci yaitu aplikasi sudut, mesin peruteran sudut, modul layanan sudut, pabrik pengontrol sudut, modal data sudut, ruang lingkup, arahan sudut atau siaran sudut. Manfaat dari AngularJS sendiri menjalankan lebih banyak logika ya di bisnis server, browser, client menggunakan beban server. Untuk kecepatan pemuatan konten dengan menghindari HTTP dan menerima konten HTML untuk mengisi DOM. Kemampuan untuk menggunakan respon logis terhadap input UI langsung di peramban yang meningkatkan fungsionalitas aplikasi web. Mengurangi baris kode dibandingkan dengan kerangka kerja JavaScript atau lainnya. Kekurangan AngularJS yaitu potensial menulis ulang validasi atau kode integrasi API di sisi server tanpa penggunaan penyimpanan lokal. Sesi atau datanya sudah berlangsung dapat hilang saat penyegaran. Dia tidak didukung oleh browser yang lebih dari beberapa tahun. IE8 tidak didukung. Integrasi dengan kerangka kerja lain rumit dan tidak disarankan untuk kerangka kerja yang relatif baru sehingga bagian dapat berubah dan alat UI jarang. Untuk MVC dapat diadaptasikan ke web. ASP.NET adalah atribut aplikasi yang digabungkan secara longgar kerangka kerja web antarmuka yang mudah dikustomisasi dengan validasi terintegrasi untuk formulir, meningkatkan efisiensi pengembangan, mengurangi pemeliharaan sistem, mengizinkan penggunaan URL yang ramah, pengguna lebih memahami data. Ya, mungkin hanya sampai di sini presentasi saya tentang framework MVC ya, pengertian MVC dan beberapa contoh MVC dengan AngularJS. Mungkin baru itu yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau beberapa materi mungkin yang dimaksud penonton mungkin salah, bisa dikoreksi ya. Mungkin
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.